قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Kalau dilihat dari segi lughat, dilihat dari segi bahasa, namanya bid'ah perkara yang baru. Maka perkara yang baru itu ya ada yang mahmud, ada yang madmum, ada yang makruh, ada yang mandub, ada yang wajib, ada yang haram. Sebagaimana ini diulas juga oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Tahdhibul Asma' wal Kuna. Imam Nawawi punya kitab namanya Tahdhibul Asma' wal Kuna. Ini sebetulnya bagi santri-santri perlu punya kitab ini. Jadi kalau dilihat dari segi lughat, dari segi bahasa, bahwa bid'ah itu adalah perkara yang baru, maka perkara yang baru itu masuk di dalam ahkam al-khamsah atau kepada madmum dan mahmud. Wa hadza la yata'aradu, ini tidak bertentangan ma'qalim dengan perkataan mereka innal hadis makhsus, bahwa hadis itu adalah makhsus. Hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah makhsus. Lanhum, karena mereka yaqsiduna, mereka menghendaki anil umuma, bahwa keumuman fi dalam hadis min haitsul lafdzil lughawi, dari segi lafaz lughawi, makhsusun adalah ditahsis bil makna syar'il khas, dengan makna syar'i yang khusus. Fa idza jarayna, bila kami menjalankan an-nas ala makna syar'i, atas makna syar'i, fa maka hadis itu ala umumi, atas keumumannya. Paham nggak ini maksudnya? Jadi kalau bid'ah itu sudah 5 itu kan tidak perlu ditaksis lagi toh. Kullu bid'atin dhalalah itu tidak perlu ditaksis lagi. Kalau memang bid'ah itu ada 5 hukum itu kan tidak perlu ditaksis lagi. Semua sudah masuk ke situ. Untuk ditaksis untuk apa? Ditaksis untuk apa? Kalau sudah bid'ah itu masuk dalam ahkamul khamsah, itu sudah tidak perlu taksis lagi, karena semua perkara yang dibuat oleh mukallafi masuk dalam ahkamul khamsah. Ya, bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ya. Untuk apa ditaksis? Sudah masuk semua kalau ditaksis. Tetapi ya, kalau orang itu melihat bid'ah dengan makna syar'i, bid'ah dengan makna syar'i itu bid'ah madmumah maksudnya. Ya, hadis itu berarti umum, perlu ditahsis. Jadi kalau kullu bid'atin dhalalah itu dianggap bid'ah di sini dengan makna syar'i, yaitu semua perkara yang madmum, maka perlu ditahsis. Tahsisnya apa? Ya, nas-nas yang banyak sekali, hadis-hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa Nabi itu menyetujui hal-hal yang baru. Itu mukhasisnya itu. Tapi kalau bid'ah ini yang dimaksud adalah secara lughat, yaitu setiap hal yang baru, maka tidak perlu ditahsis. Karena bid'ah secara lughat itu sudah masuk dalam al-ahkam al-khamsah. Paham nggak maksudnya? Mamanya kata-kata sholat, kata-kata sholat itu maknanya doa kan. Kalau kamu kasih makna lughat, ya semua doa sudah masuk di situ.
Termasuk sholat yang kita kerjakan di waktu itu isinya kan doa juga, itu sudah masuk di situ. Tapi kalau sholat itu yang kita maksud adalah makna syar'i, yaitu perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbir dengan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu, ini namanya makna khusus. Paham ya? Begitu juga kalau bid'ah itu dengan makna lughat, itu sudah umum. Ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunnah, agam khamsah. Tapi kalau bid'ah ini dengan makna syar'i, yaitu yang madmum, maka hadis itu harus ditahsis. Jadi kalau hadis itu yang dimaksud makna lughah, tidak perlu ditahsis. Kalau itu makna syar'i harus ditahsis. Jadi saya begitu. Paham nggak? Di sholat dengan makna takbiratul ihram, Fatihah sebagainya itu makna syar'i namanya. Kalau sholat dengan doa, maknanya doa itu namanya makna lughawi. Bid'ah dengan makna syar'i madmum semua. Maka kullu bid'atin dhalalah harus ditahsis dengan nas-nas yang lain. Kalau bid'ah yang dimaksud makna lughawi tidak perlu ditahsis, karena itu semua sudah masuk semua. Yang madmum, yang mahmud, semua sudah masuk semua. Paham gak? Saya merasa ada orang yang belum paham. Siapa yang mau tanya? Silakan. Mas sudah paham betul. Makanya kalau ada orang ini bid'ah, ya, yang kamu maksud itu bid'ah syar'iyah apa bid'ah lughawiyah? Nah, harus kita tanya itu. Yang saya maksud bid'ah syar'iyah. Oh bukan, ini bukan bid'ah syar'iyah, karena ini ada dalil-dalilnya dari syara', bukan bid'ah syar'iyah. Ini sunnah syar'iyah namanya, bukan bid'ah syar'iyah, karena dalilnya dari syara'. Maka sebelum tahu bid'ah harus tahu sunnah dulu. Kemarin kan sudah jelaskan begitu. Kesalahan orang-orang memahami bid'ah itu gara-gara dia tidak tahu sunnah itu apa. Karena dalam setiap hadis kita ini suruh berpegang dengan sunnah, suruh menjauhi bid'ah. Suruh berpegang dengan sunnah, menjauhi bid'ah. Nah sunnah itu apa dulu yang dimaksud dalam hadis-hadis itu? Semua yang diperintahkan dalam agama itu namanya sunnah. Berarti yang sebaliknya itulah bid'ah. Karena perintah itu ada kalanya dengan Quran, ada kalanya dengan hadis, ada kalanya dengan ijma', ada kalanya dengan qiyas. Itu semua perintah Allah SWT. Bisa difahami dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas. Maka semua amalan yang ada dasarnya dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, itu namanya sunnah. Sunnah dalam hadis itu maksudnya diperintahkan agama, diperintahkan oleh Allah. Yang tidak masuk itu berarti bid'ah. Nah, jadinya begitu toh. Jadi harus tahu yang diperintahkan dulu. Yang diperintahkan itu apa? Yang tidak diperintahkan itulah namanya bid'ah. Amalan agama yang tidak ada ringkasnya, bid'ah itu amalan agama yang tidak ada dalilnya dari kitab, dari sunnah, hadis maksudnya, dari ijma', dari kiasnya para ulama. Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah kalau tidak ada dasar itu.
Kalau ada dasar itulah, wong itu memang diperintahkan kok kamu katakan bid'ah bagaimana? Wong itu diperintahkan kok dikatakan bid'ah. Itu bid'ah syar'iyah maksudnya. Bid'ah yang madmum. Paham ya? Paham ya? Wa idza nudhira bila hadis tadi dilihat ila maknahu lughawi kepada maknanya yang lughawi, kullu muhdatsatin bid'ah dilihat dari makna lughawi, kulna maka kami mengatakan maksus. Hadis itu adalah maksus. Kalau kita lihat dari makna lughawi, maka kita katakan hadis itu maksus. Tapi kalau kita lihat dari makna syar'i, hadis itu umum. Kullu muhdatsatin, maksudnya kullu muhdatsatin syar'iyatin dolalah. Itu umum berarti tanpa ditaksis. Tapi kalau kita pahami hadis itu dengan makna lughawi, maka ditaksis. Bid'ah itu ada dua, ada madmum, ada mahmud. Yang dilarang itu yang madmum. Paham di sini maksudnya? Hah? Paham? Jadi ini kan tadi seperti saya menjelaskan tadi bertentangan ya awal dengan yang akhir. Ini tadi saya katakan kalau makna lughawi itu justru umum sehingga tidak perlu ada taksis. Kamu kok diam saja? Saya jelaskan perkara yang bertentangan kok kamu iya saja, itu bagaimana itu? Berarti kamu tuh nggak mikir. Dari seginya itu loh. Jadi kalau ini di makna lughawi terus semua bid'ah itu sudah masuk di dalam ahkamul khamsah, maka ini umum tidak perlu ditaksis karena sudah masuk dalam ahkamul khamsah. Tetapi dia mengatakan kalau itu lughawi justru itu maksus. Maksus. Maksudnya bagaimana? Ada maksud yang lain. Maksudnya kalau itu dilihat dari segi lughawi, maksud itu maksudnya karena bid'ah itu ada dua, madmum, mahmud, berarti yang dilarang itu hanya yang madmum saja. Kalau ahkamul khamsah berarti yang dilarang itu ya yang haram sama yang makruh, yang lain tidak dilarang. Maksud begitu itu. Saya katakan tadi tidak perlu ditaksis karena ini sudah mencakup semua bid'ah itu yang apa itu haram, yang harus semua sudah ini lafadz bid'ah, bukan hadis kullu bid'atin dolalah, itu lafadz bid'ah. Jadi kalau lafadz bid'ah itu maksudnya lughawiyah sudah mencakup semuanya, tidak perlu taksis lafadz bid'ah. Yang dibahas ini hadis kullu bid'atin dolalah, itu harus ditaksis. Beda nggak nih? Jadi yang saya katakan kalau bid'ah lughawiyah itu sudah masuk semuanya, tidak perlu ditaksis, itu lafadz bid'ah, kata bid'ah. Tapi kalau ini maksudnya lughawi di sini ini harus ditaksis, itu maksudnya hadis kullu bid'atin dolalah. Jajal, beda apa ora? Kamu renungi beda apa tidak? Nanti saya jelaskan yang bertentangan, kamu ya aja. Nah, kata para ulama, kalau kamu ingin paham orang itu paham atau tidak, jelaskan perkara yang bertentangan. Kalau dia iya saja berarti tidak paham. Loh, tadi katanya
Kalau makna lughawi itu tidak perlu ditahsis sudah, karena sudah masuk semua. Yang haram, iya itu lafadz bid'ah. Nah ini kok ditahsis itu hadis kullu bid'atin dalalah. Kamu renungi, paham?